berdampak itu harus memiliki identitas yang kuat. Pertanyaannya mungkin teman-teman bertanya begini, kuat di mananya? Kalau di ayat 10 dikatakan, ia tidak memberitahu kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi begini, bangsa Yahudi itu kan dijajah, dibuang. Nah, mereka di sana adalah minoritas. Namanya minoritas itu, ketika minoritas pasti banyaklah kendala. Makanya Mordekai bilang, jangan kasih tahu asal-usulnya. Karena kalau dikasih tahu nanti bakal banyak yang mencegah, banyak halangan, banyak tantangan. Orang pasti nggak suka pendatang maju, naik, apalagi jadi ratu. Pasti protes kan, bisa terhalang. Makanya Mordekai melihat jauh ke depan. Pilih mentor itu harus yang bisa melihat visi ke depan. Jangan asal-asal pilih mentor, tapi lihat ketika hal yang mengancam nyawa bangsanya, orang-orangnya, kaumnya, lihat, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan. Artinya Esther mengungkap identitasnya. Di sini kelihatan kekuatan dari identitas Esther. Kalau Esther tidak menghidupi identitasnya dengan kuat, dia akan terus-terusan menutup identitasnya. Tapi kita tahu identitas kita siapa di hadapan Tuhan, ya kan? Bukan identitas yang hanya secara lahiriah kita terima, kita turunkan. Itu juga penting. Tapi kita tahu kapan kita harus muncul sebagai penegak kebenaran, sebagai pembela yang lemah, sebagai penolong untuk yang susah. Jangan ketika kita lihat sesuatu yang salah, ya kan, kita biarkan. Kalau kita tahu identitas kita di hadapan Tuhan, kita harusnya dengar-dengar akan Tuhan. Kita harusnya membawa damai. Kita harusnya membawa dampak yang positif. Kita harusnya membawa kehidupan. Karena Esther tahu identitasnya siapa. Bisa aja orang statusnya tersembunyi, gak ada orang yang tahu status dia. Kalau dia diam-diam, bisa saja dia aman. Tapi tidak. Dia tahu statusnya dia. Dia tahu identitasnya dia. Oke? Kita harus tahu identitas kita siapa di hadapan Tuhan. Karena dalam rumah, kita harus tahu posisi kita sebagai anak. Dengar-dengar sama orang tua, tunduk sama orang tua. Di kampus, kerjakan tugas yang diberikan dosen. Jangan SKS terus, sistem kebut semalam. Yang kemudian adalah generasi yang berdampak adalah memahami panggilan Tuhan. Saya sudah sebutkan tadi, kita harus memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Kerja keras boleh, tapi harus lihat dengan jelas. Jangan asal-asal kerja keras. Kerja keras kita harus membuahkan hasil. Kalau kamu kerjakan sekali tidak membuahkan hasil, kerjakan 2 kali tidak membuahkan hasil, please deh, jangan kerjakan hal yang sama. Tolong ubah caranya. Kadang-kadang kita begitu, karena kita tidak tahu panggilan kita. Kita kerja keras, Tuhan suruhnya kita ke sini, kita kerja keras ke sini. Semakin hari bukan semakin pada tujuan Tuhan, tapi semakin hari kita makin jauh. Tuhan suruhnya ke sini kok, kita ke sana. Mau gimana pun kita berusaha kerasnya, mau 24 jam sehari pun kita bekerja keras. Kita didesain bukan untuk itu. Kita direncanakan Tuhan bukan untuk itu. Ya kalau memang panggilan Tuhan bukan untuk itu, jangan dipaksakan. Panggilan setiap orang itu beda-beda. Makanya Paulus berkata, satu tubuh itu fungsinya beda-beda. Tangan fungsinya ya sebagaimana mestinya tangan. Mata fungsinya beda. Suruh mata untuk jalannya nggak bisa. Mata itu tujuannya hanya menuntun, melihat. Otak yang menggerakkan semuanya. Tidak ada yang lebih penting. Pentingnya sama. Jangan sampai panggilan yang kita jalani, yang kita hidupi, yang kita kerjakan bukan panggilan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita nggak akan suka cita untuk melakukannya. Kita nggak akan maksimal. Percaya sama saya, nggak akan maksimal. Kalau teman-teman baca cerita tentang Bileam,
ketika Tuhan menyuruh dia bukan untuk mengutuki bangsa Israel, tapi dia memaksakan diri untuk mengutuki bangsa Israel. Akhirnya apa? Dia mengerjakan hal-hal yang jahat.